Dari pantauan kamera pengawas hotel pada pagi dini hari, terlihat seorang wanita berteriak ketakutan dan berusaha melarikan diri keluar dari kamar. Namun ditarik paksa masuk kembali ke dalam secara kuat dan kasar. Wanita itu tidak pernah kelihatan lagi keluar dari kamar yang bernomor 1453 tersebut. It's Jujelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negeri tirai bambu, Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pada tanggal 8 Februari 2015, tepat 10 hari menjelang Hari Raya Imlek, kantor kepolisian Kota Ma'anshan yang terletak di tepi selatan Sungai Yangtze, Provinsi Anhui, didatangi oleh seorang pria yang mengaku bernama Si, atau yang biasa dipanggil Tuan Si, untuk melaporkan bahwa istrinya telah menghilang sejak 5 hari yang lalu. Pria yang berasal dari kota Hefei, ibu kota Provinsi Anhui tersebut, mengatakan bahwa istrinya yang bernama Wang meminta izin kepadanya untuk bertemu dengan teman baiknya di kota Ma'anshan pada tanggal 3 Februari 2015. Dan sejak saat itu juga tidak ada kabar lagi dari istrinya. Ponselnya juga mati, tidak dapat dihubungi sama sekali. Teman wanita Wang yang dipanggil polisi untuk dilakukan interogasi juga mengatakan bahwa mereka memang janjian mau bertemu. Namun Wang tidak pernah muncul, tidak pernah datang menemuinya. Kepada polisi, Tuan Si mengatakan bahwa hubungannya dengan Wang selama ini baik-baik saja. Kehidupan pernikahan mereka juga biasa saja, tidak pernah timbul masalah besar di antara mereka. Bahkan mereka baru saja memiliki seorang anak yang masih berusia setahun. Mereka membuka sebuah toko perangkat keras di kota Hefei, sehingga perekonomian keluarga lumayan stabil. Tidak pernah terjadi pertikaian dengan orang lain, tiada masalah di dalam usaha mereka, semua berjalan normal saja. Pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terkait menghilangnya Wang berhasil mengetahui bahwa Wang memang benar telah sampai di kota Ma'anshan pada tanggal 3 Februari 2015 dan menginap di sebuah hotel di pusat kota. Polisi kemudian mendatangi hotel tersebut untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi, karena telah 5 hari berlalu sejak Wang tiba di sana, kamar 1453 telah lama kosong. Namun ketika polisi mengira mungkin saja telah terjadi konflik keluarga biasa antara suami istri, dan bahkan berpikir untuk membiarkan Tuan Si pulang dan menunggu kabar selanjutnya, mereka terkejut menemukan pemandangan yang tidak terduga sama sekali. Dari hasil pemantauan kamera pengawas hotel, diketahui bahwa Wang tiba di resepsionis hotel untuk melakukan pendaftaran pada pukul 16 sore dengan membawa sebuah koper yang lumayan besar. Setelah menerima kartu kunci kamar, dia pun naik ke atas menggunakan lift menuju ke kamar nomor 1453 yang terletak di lantai 14 hotel tersebut. Setelah sampai di atas, Wang berjalan menelusuri koridor dan masuk ke dalam kamarnya. Sampai di sini semuanya terlihat normal saja, tiada sesuatu yang aneh. Berdasarkan catatan hotel, Wang hanya menginap semalam saja dan check out pada keesokan harinya. Namun setelah melakukan pengecekan terhadap kamera pengawas hotel, polisi merasa aneh karena Wang yang telah dilaporkan telah meninggalkan hotel pada keesokan harinya tidak pernah kelihatan keluar dari kamar sejak pertama masuk ke dalam kamar. Dari pantauan kamera pengawas di bagian resepsionis pada pukul 8:28 pagi di tanggal 4 Februari 2015, terlihat seorang pria muda yang mengenakan sweater dengan penutup kepala dan sepasang sepatu kets, membawa 2 buah koper yang terdiri dari 1 koper besar dan 1 lagi koper yang lebih kecil. Pria tersebutlah yang telah melakukan check out pada kamar 1453 yang ditempati oleh Wang. Tuan Si dan teman wanita Wang yang diberitahukan tentang hal tersebut mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal siapa pria yang terlihat berada di dalam kamera pengawas tersebut. Walaupun tidak semua tempat terpantau kamera pengawas hotel, namun semua orang yang keluar masuk hotel pasti akan terlihat juga, sehingga polisi pun melakukan pengecekan secara menyeluruh
dimulai dari sejak Wang masuk ke dalam kamar. Dari hasil penyelidikan lebih rinci, diketahui bahwa sekitar 6 jam sejak Wang tiba di hotel, tepat pada pukul 12:19 malam di tanggal 4 Februari, pria yang tidak dikenal tersebut terlihat naik ke lantai 14 menggunakan lift dan langsung berjalan menuju ke arah pintu kamar yang ditempati oleh Wang. Sesampainya di depan kamar, dia segera membunyikan bel, dan setelah menunggu sebentar tiada jawaban, dia pun mengetuk pintu beberapa kali. Sesaat kemudian, pintu pun terbuka, dan dengan santai, pria tersebut berjalan masuk ke dalam kamar Wang. Meskipun orang yang membuka pintu tidak terlihat, namun dikarenakan sejak masuk ke dalam kamar, Wang tidak pernah keluar dari sana, sehingga dapat dipastikan bahwa Wang sendirilah yang telah membukakan pintu untuk pria tersebut. Pria yang masuk ke dalam kamar itu tanpa menggunakan paksaan menandakan mungkin Wang memang telah menunggunya, karena tidak mungkin dia akan membiarkan orang yang tidak dikenalnya masuk ke dalam kamar begitu saja. 10 menit kemudian, terlihat pria tersebut keluar dari kamar sebentar dan balik kembali ke sana, membunyikan bel, dan setelah pintu terbuka, dia pun masuk kembali ke dalam kamar Wang. Pihak kepolisian yang melanjutkan pantauannya terhadap kamera pengawas hotel akhirnya menemukan adegan menyeramkan yang terjadi pada pukul 2 dini hari. Di dalam kamera pengawas, terlihat seorang wanita yang dikenali sebagai Wang berusaha berlari keluar dari dalam kamar tersebut. Namun sesaat setelah dia melangkah keluar dari pintu, terlihat sepasang tangan menarik masuk dirinya dengan paksa. Tarikan yang sangat kuat dan tiba-tiba tersebut sampai membuat kedua kaki Wang yang tidak mengenakan sepatu terlihat sampai tidak menyentuh lantai. Kakinya yang telanjang dan ekspresi wajahnya yang panik menandakan dia telah berusaha melarikan diri keluar dari kamar dengan perasaan ketakutan yang besar. Mulutnya yang terlihat terbuka lebar ketika dirinya ditarik, sepertinya sedang berusaha berteriak untuk meminta tolong. Setelah Wang ditarik masuk ke dalam, pintu kamar segera ditutup, dan sejak saat itulah Wang tidak pernah terlihat lagi keluar dari kamar tersebut. Pada pukul 3:46 pagi, terlihat pria itu membuka pintu kamar, mengeluarkan kepalanya sedikit untuk melihat situasi di sekitar koridor hotel, kemudian menutup pintu kembali. Pintu terbuka kembali pada pukul 4:45, di mana terlihat pria itu berjalan keluar sendirian. Namun kali ini dia terlihat mengenakan sebuah topi dan penutup kepala hoodie untuk menutupi kepalanya. Setelah menutup pintu, sambil membawa kartu kunci pintu di tangannya, dia berjalan ke arah lift, turun ke bawah, dan keluar dari hotel menuju ke sebuah warung internet untuk membeli sebotol anggur buah. Dari hasil penyelidikan terhadap kasir warung internet, diketahui bahwa saat itu pria tersebut bermaksud membeli minuman keras di sana. Namun tidak ada minuman keras yang dijual di warung internet itu, sehingga dia merekomendasikan minuman anggur kepadanya. Pria itu menyetujuinya, dan setelah membayar minuman tersebut, dia pun pergi dari sana. Sambil membawa minumannya, dia kembali ke hotel, terlihat berjalan di koridor pada pukul 5:18, dan dengan menggunakan kartu kunci pintu, dia membuka sendiri pintu kamar dan masuk kembali ke dalam. Pada pukul 6:43, dia kembali keluar dan turun ke bawah menuju ke bagian resepsionis, berbicara sebentar dengan seorang staf, dan kemudian keluar dari gerbang hotel. Menurut ingatan staf tersebut, pria itu bertanya kepadanya di mana letak supermarket terdekat yang buka pada pagi itu. Berdasarkan petunjuk ini, polisi mendatangi supermarket yang dimaksud untuk menyelidiki pria itu melalui kamera pengawas di sana. Dari hasil kamera pengawas supermarket diketahui, pria tersebut tiba di sana pada pukul 7:30 pagi dan membeli sebuah koper yang berukuran besar. Pukul 7:40 pagi, terlihat dia membawa koper besar tersebut, berjalan kembali ke hotel, dan masuk ke dalam kamar 1453. Pintu kamar terbuka pada pukul 8:19 pagi. Pria itu mendorong koper besar tersebut keluar dari dalam kamar. Namun kali ini terlihat dengan jelas
koper itu terikat seutas tali di tengahnya. Mungkin takut terjatuh dan terbuka tanpa sengaja. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan koper milik Wang dan membawanya pergi bersamanya. Awalnya pria tersebut terlihat berjalan sambil berusaha menarik koper besar miliknya. Namun sepertinya kelihatan susah dan berat, sehingga dia pun mendorongnya menuju ke arah lift dan turun ke bawah. Koper yang besar tersebut memiliki ukuran dengan tinggi sekitar 70 cm dan lebar 50 cm. Dengan tinggi badan yang hanya 1,48 meter, secara teori, dipastikan tubuh Wang yang kurus akan muat jika dimasukkan ke dalam koper itu. Jika ditambah dengan situasi sebelumnya, polisi berkesimpulan bahwa Wang kemungkinan besar telah dihabisi olehnya. Tepat pukul 8:28, pria itu membawa 2 koper tersebut menuju resepsionis hotel, check out, dan keluar dari sana. Setelah melihat semua kejadian tersebut melalui pantauan kamera pengawas, polisi kemudian memutuskan untuk memasuki kamar 1453 untuk melakukan penyelidikan. Namun karena telah 5 hari berlalu, kamar tersebut sempat ditempati juga oleh orang lain, membuat polisi sulit untuk menemukan bukti yang mungkin tersisa di dalam sana. Staf hotel yang bertugas untuk membersihkan kamar setelah pria itu check out pada tanggal 4 Februari mengatakan kepada polisi bahwa sebelum pria tersebut keluar dari hotel, dia sempat mengejarnya dan mengatakan ada banyak peralatan mandi wanita yang masih tertinggal di dalam kamar. Namun pria itu mengatakan bahwa dia sudah tidak menginginkannya lagi. Staf tersebut juga memberitahukan bahwa kamar 1453 saat itu terlihat sangat berantakan. Selimut di tempat tidur terlihat kusut dan posisi sprei berada di dekat kepala tempat tidur, serta terdapat sedikit bercak darah di atas bantal. Namun dikarenakan selama mereka bekerja di sana telah terbiasa melihat hal tersebut, sehingga menganggap bercak darah itu hanyalah hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Mereka pun mengganti selimut, sprei, dan juga sarung bantal seperti biasanya, tidak merasakan ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Berdasarkan keterangan tersebut, polisi segera melakukan penyelidikan terhadap bantal yang dimaksud, dan walaupun sarung bantal telah diganti, namun masih terdapat noda darah pada bantalnya. Dari hasil tes DNA yang dicocokkan dengan darah milik anaknya Wang, diketahui bahwa memang benar itu adalah darah milik Wang. Pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan yang lebih luas terhadap seluruh kamera pengawas dalam radius 1 km dari hotel sebagai pusatnya. Dari hasil pengecekan diketahui bahwa setelah pria itu keluar dari hotel, dia tidak menaiki taksi maupun kendaraan umum lainnya, melainkan berjalan di sepanjang jalan sambil mendorong kedua koper tersebut. Sepertinya dia sedang berusaha mencari kesempatan agar dapat meninggalkan atau menyembunyikan kedua kopernya. Akhirnya setelah berjalan hampir 2 km, dia menghilang dari pantauan kamera pengawas yang terletak di sebuah rumah sakit. Polisi segera bergegas ke rumah sakit tersebut dan menemukan bahwa ternyata di dekat rumah sakit itu terdapat sebuah halte bus dan taksi. Dikarenakan pria itu berjalan di daerah yang padat penduduk dan juga saat itu sekitar pukul 8 pagi, di mana itu adalah jam orang sibuk bekerja, sehingga kemungkinan kecil dia akan menaiki bus sambil membawa 2 buah koper besar begitu. Oleh karena itu, penyelidikan pihak kepolisian lebih fokus kepada taksi yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengetahui dari seorang pengemudi taksi yang mengatakan bahwa saat itu dikarenakan pria tersebut membawa 2 buah koper yang kelihatan berat, sehingga dia pun keluar dari mobil dan bermaksud baik untuk membantu pria itu memasukkan kedua koper ke dalam bagasi. Namun ketika dia sempat menyentuh sedikit saja koper tersebut, pria itu meneriakinya agar tidak perlu membantunya dengan mengatakan dia bisa melakukannya sendiri. Setelah berada di dalam taksi, pria tersebut memberitahukan kepada supir agar mengantarkannya ke terminal bus jarak jauh yang berada di kota Ma'anshan, karena dia mau pergi ke Kabupaten Langsi di kota Shenzhen. Namun sekitar pukul 10 pagi, sebelum tiba di terminal bus yang dimaksud, pria itu menyuruh supir
agar menghentikan mobilnya tepat di jembatan Hongji di Ma'anshan. Selain lokasi tersebut memang tidak jauh dari terminal bus, namun di daerah itu juga terdapat banyak sekali mobil taksi yang sedang berkumpul. Setelah turun dari taksi, sekali lagi pria tersebut kembali tidak terpantau oleh kamera pengawas. Namun berdasarkan keterangan dari supir taksi, polisi segera mengarahkan penyelidikan terhadap semua kamera pengawas yang menuju ke arah Kabupaten Langsi. Sejumlah besar kamera pengawas di sepanjang jalan besar dan juga terutama jalan tol yang menuju ke Langsi diperiksa oleh mereka. Menurut polisi, pria tersebut kemungkinan besar tidak akan menaiki bus jarak jauh karena saat itu sudah menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, sehingga setiap orang yang menaiki bus pasti akan diperiksa bawaannya. Apalagi saat itu pria tersebut membawa koper yang begitu besar, tentu tidak akan luput dari pemeriksaan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, polisi memfokuskan penyelidikan terhadap semua taksi yang menuju ke arah Langsi. Dikarenakan jarak dari terminal bus ke Kabupaten Langsi sekitar 2 jam perjalanan, sehingga polisi memfokuskan penyelidikan terhadap semua taksi yang tiba di Kabupaten Langsi pada sekitar pukul 12 siang. Usaha polisi tidak sia-sia karena mereka berhasil menemukan sebuah mobil taksi di mana berdasarkan postur tubuh serta pakaian yang dipakai oleh seorang penumpang yang duduk di samping supir, persis sama seperti ciri-ciri tersangka. Berdasarkan plat nomor kendaraan, polisi berhasil menemukan supir taksi tersebut yang ternyata adalah seorang wanita. Menurut keterangan yang diberikan olehnya, dia mengatakan tersangka pria itu turun di daerah pemukiman Shije di Kabupaten Langsi. Dikarenakan di sana adalah daerah pemukiman yang padat penduduknya, dan juga tidak terdapat kamera pengawas, membuat polisi sulit menemukan tersangka, sehingga penyelidikan sedikit terkendala. Di saat yang sama, Tuan Si, suami Wang, memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa istrinya saat itu membawa kedua kartu ATM-nya dan telah terjadi sejumlah penarikan tunai. Polisi yang melakukan penyelidikan terhadap kamera pengawas ATM berhasil mengetahui bahwa pada tanggal 5 Februari, seorang pria bertopeng menggunakan kartu ATM Wang untuk menarik uang tunai sebesar 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah dari mesin ATM di kota Shenzhen. Meskipun telah berusaha menutupi wajahnya, namun polisi yakin itu adalah pria yang sama seperti yang terekam di kamera pengawas hotel. Tidak berapa lama kemudian, pria tersebut kembali mengambil uang 1.000 yuan dengan menggunakan kartu ATM berbeda di tempat mesin ATM yang berbeda juga. Dia sepertinya berniat mengelabuhi polisi agar tidak ketahuan. Setelah penyelidikan yang panjang, polisi yang masih belum berhasil menemukan identitas asli pria tersebut akhirnya merubah alur penyelidikan dengan kembali memperhatikan kamera pengawas di sekitar hotel. Dari pantauan kamera pengawas di warung internet, terutama saat dia berjalan ke arah kasir pagi itu, sepertinya pria tersebut telah terbiasa dengan suasana di sekitar daerah itu. Kemungkinan besar dia memang telah pernah datang sebelumnya ke tempat tersebut. Berdasarkan hal inilah, polisi segera melakukan penyelidikan melalui kamera pengawas yang berada di sekitar hotel untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pria itu sebelum masuk ke dalam hotel dan bertemu dengan Wang. Pada pukul 23 malam, pria tersebut terlihat keluar dari warung internet dan berjalan melewati depan hotel. Karena itu, polisi segera melakukan pemantauan terhadap kamera pengawas warung internet untuk mengetahui kapan dia masuk pertama kali ke dalam sana. Dari hasil pengamatan diketahui, ternyata pada tanggal 3 Februari 2015, pria itu telah berada di sekitar hotel tersebut. Dia kelihatan memasuki warung internet pada pukul 19:48 malam, dan agar bisa bermain komputer di sana, dia harus menggunakan kartu identitas dirinya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dari sinilah, akhirnya polisi berhasil mengetahui bahwa pria yang berusia 28 tahun yang tinggal di Kabupaten Langsi tersebut bernama Choi Yo-hwa. Polisi pun segera bergerak cepat ke sana dan dengan dibantu oleh kepolisian setempat, mereka akhirnya berhasil mengetahui lokasi rumah Yo-hwa berada. Walaupun Yo-hwa tidak berada di rumah saat itu,
polisi tetap melakukan pengintaian di sekitar rumahnya dan bersiap siaga untuk melakukan penangkapan andai dia pulang. Sore itu, pihak kepolisian mendapatkan kabar Yehua sedang berada di dalam sebuah bus yang mengarah ke kota Xuancheng. Mereka pun segera mengikuti jejaknya, dan setelah mengetahui dengan pasti dia berada di dalam bus tersebut, mereka pun bergerak cepat melakukan penangkapan. Akhirnya Choi Yehua berhasil ditangkap saat berada di dalam bus tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi menemukan kartu identitas Wang beserta kedua kartu ATM milik Wang. Setelah diinterogasi, Yehua akhirnya mengakui semua yang telah dilakukannya terhadap Wang di dalam kamar hotel tersebut. Choi Yehua yang lahir pada bulan Mei 1987 dan tinggal di Kabupaten Langsi di Provinsi Anhui, bertemu dengan Wang pada bulan Januari 2015 dalam sebuah grup obrolan online. Karena seringnya mengobrol dan saling curhat, ditambah lagi usia mereka berdua yang tidak berbeda jauh, membuat mereka berdua cepat akrab. Walaupun masing-masing telah menikah, namun mereka merasakan kebosanan di dalam kehidupan pernikahan mereka yang terasa hambar. Karena semakin lama semakin merasa nyaman, akhirnya mereka pun memutuskan untuk saling bertemu di kehidupan nyata. Namun dikarenakan jarak keduanya lebih dari 200 km dan juga telah menikah, membuat mereka harus memutar otak dan berbohong kepada pasangan masing-masing. Wang kemudian membuat janji untuk bertemu dengan teman baiknya pada tanggal 4 Februari 2015, namun dia berbohong kepada suaminya dengan mengatakan mereka akan bertemu pada tanggal 3 Februari 2015. Jadi terdapat waktu sehari untuk bertemu dengan Yehua secara pribadi terlebih dahulu sebelum menemui temannya pada keesokan harinya. Sesuai rencana, Wang tiba di hotel di kota Ma'anshan pada tanggal 3 Februari 2015 dan membuat janji untuk bertemu dengan Yehua pada tengah malam nanti. Yehua yang juga telah sampai di sana menghabiskan waktunya bermain internet terlebih dahulu di warung internet dekat hotel sambil menunggu jam 12 malam tiba. Setelah tengah malam, dia berjalan masuk ke hotel, naik ke atas dan langsung menuju ke kamar tempat Wang berada. Saat pertama kali bertemu, Wang memintanya agar turun ke bawah dan mendaftarkan kartu pengenalnya di bagian resepsionis hotel terlebih dahulu. Dia pun keluar dari kamar, menuju ke arah lift dan turun ke bawah. Namun belum juga sampai di lantai 1, dia berubah pikiran, tidak jadi mendaftarkan diri dan naik kembali ke atas. Dia memasuki kamar Wang kembali dan terjadilah hubungan terlarang di antara mereka. Setelah selesai, mereka pun melakukan obrolan biasa. Namun tiba-tiba arah pembicaraan mengarah ke masalah biaya sewa kamar. Wang memintanya agar pergi ke kasir resepsionis untuk membayar biaya kamar sebesar 200 yuan lebih atau sekitar 400.000 rupiah. Namun saat itu Yehua tidak membawa banyak uang sehingga dia pun merasa enggan untuk melakukannya. Dia tidak menyangka hal tersebut membuat Wang menjadi sangat marah sehingga terjadi pertengkaran di antara mereka. Yehua mengambil dompet Wang yang terletak di atas lemari di samping tempat tidur. Ternyata di dalam dompetnya terdapat uang tunai sebesar 1.000 yuan atau sekitar 2,1 juta rupiah dan juga beberapa kartu ATM. Dia kemudian memaksa Wang untuk memberitahukan kata sandi kartu ATM-nya. Tanpa disangka olehnya, saat itu Wang kelihatan mau bekerja sama dan langsung memberikan kata sandi yang diminta olehnya tanpa berusaha melakukan perlawanan.
Namun saat Yohua sedang sibuk menggunakan ponselnya untuk memverifikasi keaslian kata sandi yang diberikan oleh Wang, tiba-tiba Wang menggunakan kesempatan selagi dia lengah untuk berlari ke arah pintu kamar, membuka pintu, dan berusaha untuk melarikan diri dari sana sambil berteriak minta tolong. Yohua terkejut dan bergegas mengejar ke arah pintu, dan secepat kilat menarik Wang masuk kembali ke dalam kamar dan segera menutup pintu. Setelah itu, Wang tidak dapat menahan ketakutannya dan mulai berteriak minta tolong. Saat itu pukul 2 dini hari, sehingga teriakannya yang keras membuat Yohua takut akan kedengaran orang lain. Ketika melihat syal milik Wang yang berada di samping tempat tidur, dia segera mengambilnya dan melingkarkannya ke leher Wang, dan dengan panik dia mulai menariknya dengan kuat, sampai Wang akhirnya berhenti bergerak. Setelah kejadian tersebut, membuat Yohua merasa sangat ketakutan sekali. Dia kemudian keluar dari kamar, berjalan turun, dan keluar dari hotel, dan bermaksud untuk membeli minuman keras untuk menenangkan diri. Namun karena masih pagi sekali, toko-toko belum pada buka, sehingga dia menuju ke warung internet. Karena di sana juga tidak menjual minuman beralkohol, akhirnya dia membeli sebotol minuman anggur dan kembali ke kamar 1453. Setibanya di dalam kamar, dia mulai berpikir dengan keras bagaimana caranya untuk memindahkan tubuh Wang dari sana dan menghilangkan jejak. Pukul 6:43, dia keluar membeli koper besar di supermarket terdekat dan kembali ke dalam kamar. Setelah memasukkan Wang ke dalam koper dan turun check out, dia segera membawa kedua koper tersebut pergi dari sana. Awalnya dia mau membuang koper-koper itu di sembarang tempat saja, namun dia tidak menemukan tempat yang tepat. Dan juga saat itu banyak sekali pejalan kaki yang berlalu lalang di sepanjang jalan, sehingga dia pun mengurungkan niatnya. Akhirnya dia memutuskan untuk membawanya pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Langsi. Sesampainya di Langsi, dia menguburkan koper tersebut di sebuah hutan yang terletak tidak terlalu jauh dari rumahnya. Berdasarkan petunjuk dari Yohua setelah dia tertangkap, polisi akhirnya berhasil menemukan dan mengeluarkan koper tersebut pada keesokan harinya. Menurut keterangan orang-orang yang mengenalnya, Choi Yohua adalah seorang introvert dan tidak berpendidikan tinggi. Sejak muda dia telah meninggalkan kedua orang tuanya dan hidup sendiri, bekerja di bagian konstruksi bangunan, tidak memiliki banyak teman, dan melewati kehidupan yang keras dan membosankan sepanjang waktu. Pada tahun 2009, dia bertemu dengan seorang gadis yang berbagaliu di internet, dan akhirnya menikah tidak berapa lama kemudian. Kehidupan pernikahan pada awalnya berjalan dengan baik dan lancar, namun belakangan Yohua mendapati istrinya menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak dapat melahirkan anak. Dia telah berusaha membawa istrinya berobat kemana-mana, namun penyakitnya tidak juga sembuh. Menikah selama 6 tahun, belum juga memiliki anak, membuat banyak gosip mulai bermunculan, terutama dari para tetangga dan juga dari para orang tua yang mulai sibuk bertanya macam-macam. Dia yang pendiam dan tidak pandai dalam berbicara, membuatnya sulit berkomunikasi dengan istrinya. Mereka hanya mempertahankan pernikahan, namun sebenarnya hubungannya dengan istri semakin terasa hambar. Yohua semakin lama semakin merasa depresi atas semua tekanan yang dirasakannya, dan dia pun mulai muak dengan semua itu. Dan sebagai bagian dari pelariannya, dia mulai menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bermain internet. Di sana dia menemukan dan merasakan sesuatu yang berbeda. Dia dapat berkomunikasi dengan orang tanpa kendala sama sekali, dapat mencurahkan segala unek-uneknya tanpa merasa terbebani. Perkenalan dan pertemuannya dengan Wang di dunia maya membuat dirinya merasa sedikit terobati dari semua tekanan yang dirasakan olehnya selama ini. Sementara itu, setelah mengetahui semua situasi yang terjadi, Tuan Si, suami Wang, sempat tertegun sesaat dan kaget tidak menyangka akan akhir dari kejadian yang telah menimpa istrinya. Dia tidak mengerti mengapa istrinya tega melakukan hal tersebut kepadanya. Selain sangat beresiko dan berbahaya bertemu dengan orang asing yang hanya dikenalnya lewat internet, ternyata selama ini secara diam-diam
istrinya telah berselingkuh darinya. Hatinya seperti teriris dan hancur berkeping-keping rasanya. Pada tanggal 25 Juli 2015, oleh Pengadilan Menengah Rakyat Ma On Shan, Choi Yo-hwa dinyatakan bersalah atas pembunuhan yang disengaja terhadap Wang dan dijatuhi hukuman mati. Berhati-hatilah dalam bertindak, karena sebesar apapun penyesalan yang ada, tidak akan dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Janganlah bermain-main dengan api apabila Anda tidak dapat mengendalikannya. Demikianlah cerita tentang kejadian tragis yang terjadi di kamar 1453. Bagaimana kira-kira perasaan Tuan Si saat pertama kali mengetahui istrinya telah mengkhianatinya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye!